Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Sudah siap untuk belajar? Siap. Oke. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, maka sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman wa Oke, semoga dengan doa yang telah kita panjatkan, pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat untuk diri kita masing-masing. Oke, selanjutnya kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia. Oke, coba semuanya silakan berdiri dulu. Indonesia, Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. supaya pembelajaran kita hari ini lebih semangat ya, karena ini sudah jam pelajaran kedua, supaya semuanya tidak mengantuk, kita ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking, tepuk semangat dang ding dung. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, ma, aha aha, ngat, aha aha, semangat. Oke, tepuk tangan dulu. Ya. Oke, sebelum lanjut, Ibu Guru akan periksa dulu kehadirannya. Ya, saya lihat ada beberapa orang yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir hari ini? Raffi dan Akbar. Coba semuanya perhatikan dulu kebersihannya. Coba lihat dulu di bawah tempat duduknya masih adakah sampah? Kalau masih ada sampah, pungut dulu sampahnya, buang di tempat sampah. Bajunya juga, kalau yang masih ada di luar, laki-lakinya kasih masuk di dalam. Sudah rapi semua? Saya ingatkan kembali mengenai kesepakatan belajar kita yang sering Ibu Guru tampilkan. Yang pertama, iya, mendengarkan atau memperhatikan Ibu Guru saat menjelaskan. Terus yang kedua, iya, tidak boleh tidur atau berbaring saat belajar. Terus ini yang ketiga, iya, tidak boleh ribut yang tidak jelas. Boleh bicara, ribut, tapi terkait pembelajaran kita, mau bertanya atau menjawab silakan. Terus yang keempat, iya, betul. Kemudian gambar kelima, iya, tidak boleh jalan-jalan atau keluar masuk tanpa izin. Bagaimana kesepakatan belajarnya? Sudah sepakat? Ada yang mau ditambah atau dikurangi? Sudah pas. Oke, kita lanjut. Nah, Ibu Guru akan mengingatkan kembali tentang pembelajaran kita sebelumnya. Di pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, kita sebelumnya sudah belajar tentang pembelajaran komputasional. Itu ya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dengan mempelajari konsep dasar kecerdasan artifisial. Oke, di sini Ibu Guru ada dua pertanyaan pemantik. Siapa yang pernah memakai aplikasi chatbot, contohnya ChatGPT atau Cici? Pernah pakai, untuk apa digunakan? Menjawab pertanyaan, mencari jawaban. Iya. Oke. Jadi itu adalah salah satu dari
AI ya. Kalau Google Assistant atau bahasa lainnya itu asisten suara. Biasa kalau kita mau mencari sesuatu di Google kita pakai suara. Siapa yang pernah? Ya, itu namanya Google Assistant ya. Ya. Terus kalau Google Translate ada yang pernah gunakan? Pernah. Untuk apa? Menerjemahkan bahasa Inggris. Iya betul, untuk menerjemahkan bahasa Inggris. Misalnya kita mau cari artinya, kita tinggal gunakan Google Translate. Terus yang kedua, siapa yang pernah pakai kalkulator? Untuk apa? Menghitung. Iya, jadi kalkulator itu dia adalah salah satu hasil dari coding, tapi dia belum termasuk AI karena dia hanya menjalankan perintah yang kita berikan. Beda kalau AI dia berpikir seperti manusia. Judul materi kita pada hari ini yaitu konsep dasar kecerdasan artifisial. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, siswa mampu mengenal apa itu kecerdasan artifisial atau AI. Terus kedua, siswa mampu membedakan contoh coding biasa dengan AI. Dan yang ketiga, siswa memahami keterkaitan AI dengan kehidupan sehari-hari. Jadi inilah 3 tujuan pembelajaran yang kita usahakan akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Jadi, adapun manfaat materi kita pada hari ini, yang pertama, menumbuhkan rasa ingin tahu dan berpikir kritis, mengenal teknologi yang ada di sekitar kita, mempersiapkan diri menghadapi masa depan, terus mengasah keterampilan berpikir komputasional, terakhir menumbuhkan kreativitas dan inovasi. Jadi rencana kegiatan kita pada hari ini, modelnya nanti Ibu Guru akan menyampaikan materi, terus ada nanti video. Setelah itu kita praktik dulu. Nanti setelah praktik Ibu Guru pandu, saya bagikan LKPD, terus kita akan praktik secara berkelompok. Nah, setelah dikerja secara berkelompok, nanti masing-masing akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan. Apa itu kecerdasan artifisial atau AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah kemampuan komputer atau mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Iya. Jadi AI itu dia berpikir seperti manusia. Dia bisa membuat keputusan sendiri, ya, dengan mengambil data-data yang sudah ada di internet. Terus contoh sederhana, Google Translate yang seperti tadi kalian bilang untuk menerjemahkan kalimat ke berbagai bahasa. Jadi bukan cuma bahasa Inggris ya, bahasa Jerman, bukan cuma bahasa Inggris, berbagai bahasa. Terus contoh lainnya juga ini ada kamera ponsel mengenali wajah, ya, kamera ponsel mengenali wajah. Ini biasa. Ada tidak yang pernah lihat orang gunakan sandi HP-nya pakai wajah? Dia bisa mengenal wajah kita sehingga bisa membuka sandi HP tersebut. Itu namanya salah satu contoh sederhana dari AI. Perbedaan coding biasa dan AI. Kalau coding biasa, komputer hanya menjalankan instruksi sesuai dengan kode yang ditulis. Kalau AI, dia belajar dari data dan pengalaman. Contoh coding biasa itu tadi yang Ibu Guru sebutkan, kalkulator. Ya. Terus kalau AI, ini salah satunya saja, contohnya adalah Google Translate. AI dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya untuk di rumah, robot penyapu lantai otomatis. Ada yang punya smart TV di rumah yang Android. Ada juga Google Assistant. Selain manfaat, ada juga tantangan dari AI. Manfaatnya, membantu pekerjaan manusia, membuat hidup lebih mudah, terus mempercepat pemecahan masalah. Kalau tantangannya, tidak semua pekerjaan bisa digantikan. Terus perlu juga kita bijaksana dalam menggunakan AI agar tidak merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Itu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Saya akan tampilkan videonya. Coba diperhatikan, ini penjelasan tentang coding dan AI. Coding sendiri didefinisikan dalam naskah sebagai praktik pemrograman menggunakan berpikir komputasional, baik melalui komputer, plug, tanpa komputer, unplug, maupun daring, internet-based. Sementara itu, kecerdasan artifisial AI didefinisikan sebagai bidang yang memungkinkan sistem mempelajari data, memahami lingkungan,
dan mengambil keputusan cerdas. Kita akan coba untuk mempraktikkan cara penggunaan AI ya. Yang pertama yaitu Google Translate, kemudian ChatGPT, Google Teachable Machine, dan asisten suara. Coba semuanya saya bagi kelompok dulu ya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, 4 orang satu kelompok ya. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Coba diperbaiki dulu model duduknya. Simpan laptopnya di tengah supaya bisa kerja sama-sama. Yang sudah masuk ke layar utama, pilih Chrome di bawah. Coba tindih tanda tambah di atas. Coba diketik Google Translate. Sudah masuk semua? Sudah semua ya? Nah, ini adalah aplikasi AI, salah satunya penerjemah bahasa. Ya, coba di situ yang ada kata masukkan teks. Di situ di atas ada Indonesia, ada Inggris. Kita masukkan bahasa Indonesianya, nanti akan muncul bahasa Inggrisnya. Coba kalian tes kata-kata apa saja yang akan kalian masukkan. Nah, muncul kan bahasa Inggrisnya lampu, light. Di situ ada yang ketik dan muncul N. Jadi bahasa Inggrisnya baju adalah apa bacanya? Dress. Satu-satu boleh mencoba. Sudah? Ya. Coba yang ini lagi. Kata apa saja? Dan juga sebaliknya, and vice versa. Coba diganti lagi kata lain. Ganti-gantian ya. Rock, skirt. Kalau ini pagi. Morning. Itu artinya morning. Begitu ya. Ganti-gantian. Sudah paham caranya? Nanti kalau di rumah, di HP juga bisa ya. Ada yang mau ditanyakan? Masih ada yang mau bertanya? Sudah mengerti caranya? Kelompok 1 sudah mengerti? Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah mengerti? Kelompok 4? Kelompok 5? Nah, kita coba aplikasi yang kedua. Tindis lagi tanda tambah di atas. Ketik lagi ChatGPT. Ini yang lihat ini di papan tulis. Sudah? Ya, ini juga sudah terbuka. Ini coba tiap kelompok cari apa yang kalian mau tahu. Saya kasih contoh ya. Coba lihat di atas. Buatkan saya resep mie goreng. Saya bikinkan resep mie goreng sederhana dan enak. Apa yang kalian minta? Buatkan saya, foto. Boleh. Bisa gambar ya. Klik enter. Iya, tuh ya. Ini apa yang di sini? Sudah? Oh iya, apa itu coding? Kalau ini apa yang diminta? Kan gambar ilustrasi harimau. Iya. Ini ada yang sudah dicari apa nak? Apa itu arti coding dan artinya? Semuanya harus mengetik satu kelompok. Jangan satu orang saja ya. Anita sudah coba. Sekarang kita lanjut asisten suara. Di situ di kolom Google ada tanda kayak mikrofon. Ada tidak ini? Dipencet ini baru kalian bicara coba. Apakah dia dengar suaranya kalian? Klik izinkan. Ini namanya asisten suara ya. Apa bahasa Inggrisnya? Bacaan Meja. Coba di sini sudah? Sudah. Coba saya dengar dulu Hikmal. Apa kita mau bilang? Apa itu artinya AI? Oke, yang terakhir. Ketik Google Teachable Machine. Begini tulisannya. Kalau sudah tindis enter. Ini ya. Pilih get start. Sekarang pilih yang pertama ini image project. Di sini di kelas 1 ada tulisan kelas 1? Coba siapkan dulu satu barang. Terserah pulpen kah atau buku. Ketik itu di bawah how to record. Klik coba itu how to record. Coba klik itu. Coba lagi kasih miring bukunya, kasih miring begini. Ya, coba klik. Coba sudah? Sudah? Apa dipencet? Ini yang ini. Tulis lagi di sini yang di kelas 2, barang yang kedua. Sudah? Kelompok di sini sudah barang kedua, sudah. Ini ada di samping tulisan train model. Diklik ini. Nah, itu dia maksudnya dia akan membaca. Coba satu-satu dulu, pasang dulu bukunya. Dia akan membaca apa? Buku toh?
Dia bisa membaca. Oh, dia bisa paham. Oh, ini buku. Nah, sekarang pasang bukumu tadi. Dia akan membaca apa di situ? Tuh 100% buku. Dia tahu bahwa oh, ini buku. Coba pasang pulpen. Jadi dia bisa membaca. Oh, ini buku, ini pulpen. Begitu maksudnya ya. Ini berhasil tidak? Berhasil? Ini berhasil. Bagaimana, sudah berhasil semua? Oke, tepuk tangan dulu. Iya. Jadi berapa tadi percobaan kita? Mulai dari Google Translate, ChatGPT, asisten suara dengan Google Teachable Machine. Bisa dicoba-coba di rumah. Ada yang mau memberikan pertanyaan? Silahkan. Ya, coba Lutfi, apa yang mau ditanyakan? Oh iya, kenapa katanya kalkulator tidak termasuk AI? Ada yang bisa menjawab tidak dari penjelasan Bu Guru tadi? Karena kalkulator dia hanya bisa menjalankan perintah yang diberikan oleh manusia. Itu ya, bagaimana Lutfi? Sudah paham? Ya, masih ada lagi yang mau bertanya? Bu, kenapa Google Translate bisa mengartikan banyak bahasa? Sabila bertanya, kenapa Google Translate bisa menerjemahkan bahasa? Ada yang bisa menjawab? Karena Google Translate dia mengambil data yang ada di internet. Iya, di internet kan sudah banyak data, bahasa Inggrisnya ini, bahasa Inggrisnya ini. Jadi dia bisa berpikir seperti manusia. Itulah kelebihannya AI. Oke, supaya lebih semangat kita ice breaking lagi. Ya. Ya, coba semuanya. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar. Oke, tepuk tangan. Ya. Secara berkelompok lagi, saya akan membagikan LKPD-nya. Di sini ada aktivitas-aktivitas. Ini khusus untuk Google Teachable Machine. Ya. Oke. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Tulis dulu namanya di depan, nama-nama anggota kelompoknya. Kita akan bekerja seperti yang tadi, Google Teachable Machine. Dari LKPD ini sudah jelas ada tujuannya. Yang pertama, mengenal apa itu Google Teachable Machine, terus mempraktikkan cara melatih model AI, dan menyajikan hasil percobaan Teachable Machine. Buka lagi Google Teachable Machine. Aktivitas 2, menanya. Apa yang kamu lihat pertama kali ketika membuka Teachable Machine? Ditulis, apa yang kalian lihat pertama kali ketika kalian klik ini? Tuh ada new project, ada image ini. Ini Iya. bagi proyek. Oke. Pertanyaan kedua. Menurutmu untuk apa aplikasi ini digunakan? Boleh pakai bahasa sendiri, boleh. Yang penting bisa dipahami. Ini saya sudah banyak. Iya, betul. Sekarang kalian akan mencoba seperti yang tadi. Pilih image project. Coba di kelas 1 kalian tulis wajah tersenyum. Kelas 1 wajah tersenyum. Nanti yang kelas 2 ini wajah datar. Begini? Ya. Baru tulis di situ. Iya. Wajah tersenyum. Kelas 5 dulu. Coba dilihat semua LKPD-nya. Perhatikan hasil prediksinya. Apakah sesuai? Ya. Sekarang yang aktivitas 6. Kalian jawab. Di situ ada 3 pertanyaan. Silakan dijawab. Apa yang terjadi setelah kamu melatih model? Apakah model selalu benar ataukah kadang salah? Bisa dijawab juga di sini. Kalau kadang salah boleh. Namanya AI, namanya komputer, namanya mesin, tidak selalunya benar ya. Iya. Terus apa manfaat teknologi ini untuk kehidupan sehari-hari? Silakan dijawab. Kalau sudah selesai nanti silakan dipresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, oke, silakan kelompok 2. Yang lainnya perhatikan temannya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan nama kelompok kami, Mika, Ulfa, Zalsa, dan Aura. Aktivitas 2, menanya. Jawablah pertanyaan berikut. Apa yang kamu lihat pertama kali ketika membuka Teachable Machine? Ada tertulis
display machine, dan ada new project dan image project dan audio project dan pose project. Apa aplikasi ini bisa digunakan untuk mengecek keaslian yang orang upload? Menguji model. Coba uji dengan ekspresi wajah baru, senyum atau datar. Perhatikan hasil prediksinya. Apakah sesuai? Apa yang terjadi setelah kamu melihat model? Pas saya tersenyum terlihat nilainya 100%, pas wajahku datar terlihat nilainya juga 100%. B. Apakah model selalu benar saat mengenali wajahmu? Mengapa bisa salah? Iya, selalu benar. Apa manfaat teknologi ini di kehidupan sehari-hari? Untuk mengetes apakah barangnya cocok atau tidak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan nama kelompok aku, Nur Sabila Ainun alias Safira Nur Anita Ramadhani. Apa yang kamu lihat pertama kali ketika membuka Teachable Machine? Igame Project, Audio Project, Pose Project. Menurutmu untuk apa aplikasi ini bisa digunakan untuk membantu manusia menyelesaikan masalah? Perhatikan hasil prediksinya, apakah sesuai? Iya, sesuai. Apa yang terjadi setelah kamu melatih model? Apakah model selalu benar saat mengenali wajahmu? Mengapa bisa salah? Benar? Apa manfaat teknologi ini di kehidupan sehari-hari? Mempermudah Oke, untuk kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 silakan dikumpulkan semua EKBD-nya. Tadi sudah ada kelompok ya. Oke, silakan dikumpulkan EKBD-nya. Dari hasil kerja kelompoknya tadi, Ibu Guru sangat mengapresiasi. Semuanya sudah cukup bagus. Kedepannya harapan Ibu semuanya bisa lebih bekerja sama lagi dengan baik di kelompoknya ya. Semuanya harus aktif. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelima kelompok. Ya. Sekarang Ibu Guru akan merefleksi pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana perasaannya setelah belajar mengikuti pembelajaran hari ini? Selain senang apa lagi? Seru. Oke, menyenangkan. Menurut kalian bagian mana yang paling menarik tadi yang kita telah pelajari? ChatGPT. Yang lain? Yang menarik? Oh, translate. Kalau yang kelompok 5 yang menarik yang mana? Translate. Kalau kelompok 3? Oh, asisten suara. Kalau kelompok 1 yang mana yang menarik? Suara, iya. Teachable Machine menarik? Ada tidak hambatan atau kesulitan yang kalian temui tadi saat kita praktek, saat kita belajar? Tidak ada hambatan? Oke, sudah mengerti semua? Nah, terus saya mau tanya lagi, AI apa yang sering kamu temui di sekolah atau di rumah? Oh, Cici. Yang sering kalian temui? Cici. Oke, yang sering ditemui Cici setelah belajar hari ini. Setelah belajar hari ini berarti sudah banyak ya, karena sudah tahu Mi ChatGPT, sudah tahu Mi asisten suara, sudah tahu Mi Google Translate, sudah tahu Mi juga Google Teachable Machine. Untuk mengetahui hasil dari pembelajaran kita hari ini, Ibu Guru akan evaluasi dengan memberikan 2 pertanyaan. Silakan dijawab di kertas jawabannya. Akan dijawab, ditulis namanya masing-masing. Iya. Kalian sudah juga? Untuk evaluasinya, sebentar Ibu Guru periksa. Semoga hasilnya bagus. Harapannya Ibu Guru dari yang tadinya kalian tidak paham,
Iya, setidaknya adalah peningkatan ya. Kemudian harapannya ibu guru pulang di rumah, apa yang sudah dipelajari hari ini bisa dipelajari kembali. Kalau ada yang kurang dimengerti bisa ditanya ibu guru di pertemuan selanjutnya. Sebelum mengakhiri, ibu guru ada kuis dulu 5 nomor. 5 nomor saja ya. Oke, siapa dulu satu orang? Coba Salsa Marisda. Iya. Silakan pilih Salsa. Mau pilih box berapa? Nomor 1. Iya, kita lihat soalnya. Mengapa Google Translate bisa menerjemahkan banyak bahasa? Karena diberi rumus matematika, karena ada AI yang belajar dari banyak contoh bahasa, karena hanya menerjemahkan bahasa Inggris, karena dibuat dari logam. Oke, B, kita lihat jawabannya benar tidak? Benar. Oke, tepuk tangan. Iya. Satu orang lagi. Ya, coba Lutfi. Ya. Dipilih Lutfi, box nomor berapa? Nomor 3. Oke, kita lihat. Kita buka boxnya. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan buatan? A. Mesin yang hanya bisa dipakai untuk menghitung. B. Mesin yang bisa belajar dan meniru cara berpikir manusia. Yang mana? B. Kita lihat. Benar, oke. Iya, siapa lagi? Aura, silakan. Iya. Coba Aura, yang mana? Box nomor berapa? Nomor 4. Berikut ini bukan contoh kecerdasan buatan. Ada kata bukan. A. Google Assistant. B. Kamera pengenal wajah. C. Robot penyapu otomatis. D. Kalkulator. C. Kita lihat. Tetot. Yang mana jawabannya? Iya, tadi jawabannya D ya, kalkulator. Iya. Oke, coba laki-laki lagi ya. Al, ayo. Nomor 5. Berikut ini bukan contoh kecerdasan artifisial. Kalkulator. Oke, benar. Ya, tepuk tangan. Iya, satu orang lagi, Sabila, silakan. Nomor 2. Oke. Alat berikut yang menggunakan kecerdasan buatan. A. Kalkulator. B. Pensil. C. Google Translate. D. Penggaris. Yang mana? C. Kita lihat. Oke. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini sebelum kita tutup? Oke, coba Aura. Untuk meniru kecerdasan manusia. Iya. Iya. Mecin Dan asisten suara. Oke, tepuk tangan dulu untuk Aura. Iya. Oke, saya kira pembelajaran kita hari ini sudah berakhir. Iya, sebelum kita tutup, kita tepuk semangat dulu ya. Iya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, jadi Ibu Guru akan sampaikan materi selanjutnya. Kita akan belajar tentang pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya ya. Silakan foto kelas, pimpin doa. Oke, baik anak-anak, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.